Mana materinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat berupa karunia nikmat kesehatan kepada kita semua. Sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan diskusi virtual melalui aplikasi Zoom. Di mana kegiatan diskusi virtual kali ini untuk memenuhi tugas dari Ibu Ratna Nuliani MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Filsafat Pendidikan untuk semester 2 tahun ajaran 2020 atau 2021. Dan tidak lupa pula salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kita mulai kegiatan diskusi kali ini. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurholis Majid selaku anggota kelompok 2 dan dipercayai oleh teman-teman untuk menjadi moderator. Dan insya Allah saya akan membimbing jalannya kegiatan diskusi pada kali ini. Adapun rangkaian diskusi kali ini yaitu pertama pembukaan, dan yang kedua penyajian materi, ketiga sesi tanya jawab, dan keempat kesimpulan dan saran, dan yang kelima penutup. Kita mulai saja acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu penyajian materi. Untuk penyajian materi, saya persilahkan kepada pemateri 1 untuk menjelaskan materinya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya minta izin untuk menyampaikan dan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Filsafat Pendidikan. Dan yang akan kita bahas pada hari ini ialah aliran filsafat perennialisme dalam pendidikan. Jadi sebenarnya apa maksud dari kata aliran filsafat perennialisme dalam pendidikan? Boleh digeser, Mas? Jadi apa sebenarnya dimaksud dengan filsafat pendidikan atau perennialisme? Jadi di sini kita bisa lihat dari latar belakang bahwa kita lihat perennialisme itu memandang pendidikan sebagai jalan kembali, yaitu suatu proses mengembalikan kebudayaan sekarang, terutama pendidikan zaman sekarang ini perlu kita kembalikan ke masa lampau. Perennialisme merupakan aliran filsafat yang susunannya mempunyai kesatuan, di mana susunannya itu merupakan hasil pikiran yang memberikan kemungkinan sebagai seseorang untuk bersikap yang tegas dan lurus. Karena itulah perennialisme berpendapat bahwa mencari dan menemukan arah tujuan yang jelas merupakan tugas yang utama dari filsafat, khususnya filsafat pendidikan, atau dalam bahasa Inggris biasanya disebut education as cultural regression. Oke, dilanjut. Nah, aliran perennialisme itu sendiri memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan ideal. Perennialisme tidak melihat jalan yang meyakinkan selain kembali pada prinsip-prinsip yang telah sedemikian rupa membentuk suatu sikap kebiasaan.
bahwa kepribadian manusia yaitu kebudayaan dahulu atau Yunani kuno. Nah, perennialisme di sini itu diambil dari kata perennial yang diartikan sebagai continue throughout the whole year atau lasting for a very long time, yang bermakna abadi atau kekal. Jadi dari makna tersebut mempunyai maksud bahwa perennialisme mengandung kepercayaan filsafat yang berpegang pada nilai-nilai dan norma yang bersifat kekal atau abadi. Nah, itu. Oke, dilanjut, silakan. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengetahui apa itu perennialisme? Nah, di sini bisa kita sama-sama lihat, teman-teman, ciri-ciri dari perennialisme. Nah, di sini ciri-ciri perennialisme itu ada 4. Nah, yang pertama, perennialisme berakar pada tradisi filosofis klasik yang dikembangkan oleh Plato, Aristoteles, dan Santo Thomas Aquinas. Dan ciri yang kedua yaitu sasaran pendidikan ialah kemampuan menguasai prinsip, kenyataan, kebenaran, dan nilai-nilai abadi dalam arti terikat oleh ruang dan waktu. Terus yang ketiga, cirinya yaitu nilai bersifat tak berubah dan universal. Terus yang terakhir, ciri dari perennialisme yaitu bersifat regresif atau mundur dengan memulihkan kekacauan saat ini melalui nilai zaman pertengahan atau Renaissance. Oke, terima kasih banyak. Mungkin itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang perennialisme. Dan nanti akan diteruskan oleh Saudara Ismail Hasim. Tapi sebelumnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi dari Saudara Burhan. Kemudian selanjutnya untuk tambahan materi saya persilakan kepada pemateri 2. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Ismail Hasim akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Saudara Burhanuddin. Ya, bisa dilanjut. Tokoh-tokoh aliran perennialisme. Tokoh pertama yaitu Plato. Dunia ideal itu bersumber dari ide mutlak, yaitu Tuhan. Tokoh kedua Aristoteles. Menurut Aristoteles, mengajarkan cara berpikir atas prinsip realitas yang lebih dekat dengan alam kehidupan manusia sehari-hari. Manusia adalah makhluk materi dan rohani sekaligus. Dari tokoh yang ketiga yaitu Thomas Aquinas, pendidikan adalah menarik atau menuntut kemampuan-kemampuan yang masih tidur menjadi aktif dan nyata yang timbul dan bergantung dari kesadaran yang mendukungnya pada tiap-tiap individu. Beberapa pandangan dalam aliran perennialisme. Pandangan ontologi perennialisme ini membedakan suatu realita dalam aspek perwujudannya atau lebih menekankan pada panca indera. Pandangan epistemologis perennialisme, dalam pandangan ini ada asas yaitu truth atau mengerti, self-evidence atau bukti, dan reasoning atau hukum berpikir. Pandangan aksiologi perennialisme, hendaknya pendidikan disesuaikan dengan keadaan manusia yang mempunyai nafsu, kemauan, dan pikiran. Pandangan perennialisme mengenai kenyataan atau yang bersifat universal.
Pandangan Prenelisme mengenai nilai atau persoalan spiritual. Pandangan Prenelisme mengenai pengetahuan atau kesesuaian terhadap kepercayaan. Ya, bisa dilanjut. Pandangan yang lain, pandangan Prenelisme tentang belajar atau mental disiplin sebagai teori dasar rasionalitas dan asas kemerdekaan. Learning to reason atau belajar untuk berpikir. Pandangan Prenelisme mengenai hakikat murid. Makhluk yang dibimbing oleh prinsip-prinsip pertama, kebenaran-kebenaran abadi, pikiran mengangkat dunia biologis. Pandangan Prenelisme mengenai pendidikan ialah persiapan bagi kehidupan di masyarakat. Terakhir, pandangan Prenelisme mengenai hakikat guru. Guru mempunyai peranan dominan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di kelas. Guru hendaknya pula orang yang menguasai suatu cabang ilmu atau seorang guru yang ahli, a master teacher. Bertugas membimbing diskusi yang akan memudahkan siswa menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang tepat dan watak yang tanpa celah. Baik, terima kasih. Ini saja yang materi bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Ya, terima kasih atas pemaparan materinya dari Saudara Hasim. Baiklah teman-teman sekalian, kita sudah menyimak pemaparan materi dari semua pemateri. Dan sekarang memasuki acara yang ketiga, yaitu sesi tanya-jawab. Untuk sesi tanya-jawab, saya buka 2 sesi. Yang pertama, dibuka 2 pertanyaan. Silakan kepada audien atau penanya yang ingin bertanya, perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi. Saya ingin bertanya, bagaimana pandangan dan prenelisme dalam pendidikan? Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas kesempatan. Ya, bagaimana atas pertanyaan dari Saudara Fauzi, apakah penyaji sudah tahu dengan jawabannya? Silakan kepada penyaji atau anggota yang ingin menjawab, silakan. Ya, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fauzi. Itu pandangan akan perennialisme di dalam pendidikan, yaitu memandang bahwa dalam dunia yang tidak menentu dan penuh kekacauan serta membahayakan, tidak satupun yang lebih bermanfaat daripada kepastian tujuan pendidikan serta kestabilan dalam perilaku pendidik. Pendidikan harus lebih banyak mengarahkan pusat pendidikannya pada kebudayaan ideal yang telah teruji dan tangguh. Oleh sebab itu, perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses pengembalian keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan ideal. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Terima kasih atas jawaban dari Saudari Risma. Bagaimana, apakah sudah cukup jelas dengan jawaban dari penyaji kepada audien? Siap. Selanjutnya memasuki pertanyaan yang kedua, yang ingin bertanya silahkan.
Ya, silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina. Di sini saya ingin bertanya, mengapa aliran perennialisme menentang pandangan progresivisme yang menekankan perubahan dan sesuatu yang baru? Sekian pertanyaan dari saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari saudara Agustina. Kepada penyaji yang sudah tahu jawabannya, silakan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan pada saya untuk menjawab pertanyaan dari saudari Agustina. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibnu Nurdin. Saya akan menjawab pertanyaan yang telah dilontarkan dari saudari Agustina. Yang mana jawabannya adalah karena jalan yang ditempuh oleh kaum perennialisme adalah dengan jalan mundur ke belakang, dengan menggunakan kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang kuat dan kukuh pada zaman kuno dan abad pertengahan. Kurang lebih hanya itu yang bisa saya jawab. Lebihnya terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas jawaban dari saudara Ibnu. Bagaimana? Apakah sudah jelas dengan jawaban dari penyaji? Pada audiens? Jelas. Sebelumnya memasuki acara pertanyaan yang kedua, yaitu yang ingin bertanya, sesi kedua yang ingin bertanya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, yaitu apa saja kelemahan dari aliran perennialisme? Terima kasih atas pertanyaan dari saudari Risma. Apakah penyaji sudah jelas dengan pertanyaannya yang dari saudara Risma? Silakan dijawab jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari saudari Risma. Aliran perennialisme memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya yang pertama, pengetahuan dianggap lebih penting dan kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Yang kedua, perennialisme kurang menerima adanya perubahan. Sekian dari saya, saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih atas jawaban dari saudari Agustin. Bagaimana? Apakah sudah cukup jelas jawaban dari penyaji kepada audiens? Jelas. Ya, jelas. Masuki pertanyaan yang kedua, yang ingin bertanya silahkan. Ya, izinkan saya memberi sebuah pertanyaan pada kesempatan kali ini.
Yang mana pertanyaannya adalah sebutkan prinsip-prinsip pembelajaran yang mesti dimiliki manusia dalam aliran perennialisme. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari saudara. Silakan kepada penyaji yang ingin menjawab. Silakan. Ya, untuk menjawab pertanyaan dari Nurdin, pendidikan perennialisme mempunyai 4 prinsip dalam pembelajaran secara umum yang mesti dimiliki oleh manusia, yaitu 1. Kebenaran bersifat universal dan tidak tergantung pada tempat, waktu, dan orangnya. 2. Pendidikan yang baik melibatkan pencarian pemahaman atas kebenaran. Ketiga, kebenaran dapat ditemukan dalam karya-karya agung. Dan yang terakhir, itu 4, pendidikan adalah kegiatan liberal untuk mengembangkan nalar. Itu saja yang saya ketahui. Mohon maaf kalau ada salah. Ya, terima kasih atas jawaban dari saudara Fauzi. Bagaimana, apakah sudah cukup jelas jawaban dari penyaji tadi kepada audiens? Ya, Jelas. Selanjutnya, karena sesi tanya jawab sudah selesai, saya persilakan kepada anggota untuk membacakan kesimpulan diskusi hari ini. Oke, terima kasih banyak. Jadi dari beberapa pertanyaan tadi dan jawaban tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman, jadi kalau untuk kita kalau kita simpulkan mengenai apa tadi perennialisme itu, jadi di sini kesimpulan dari perennialisme adalah merupakan aliran dalam filsafat pendidikan yang memandang bahwa kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar pendidikan sekarang. Pandangan aliran ini tentang pendidikan adalah belajar untuk berpikir. Oleh sebab itu, peserta didik harus dibiasakan untuk berlatih berpikir sejak dini. Perennialisme juga memiliki formula mengenai jenjang pendidikan serta kurikulum, yaitu pendidikan dasar dan sekolah menengah, pendidikan tinggi, dan juga adult education. Terima kasih, itu tadi kesimpulannya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada saudara Burhan atas kesimpulannya. Jika ada saran, saya persilakan kepada anggota. Silakan untuk menyampaikan saran pada diskusi kali ini. Baik, terima kasih. Hasil diskusi yang kita kerjakan hari ini, dasar yang bisa saya sampaikan, tidak semua pandangan modern baik untuk pendidikan. Akan tetapi, kita tetap perlu melihat kondisi masa lalu yang dianggap tradisional maupun klasik. Pengetahuan dasar tradisional seperti belajar membaca, berhitung, budi pekerti atau akhlakul karimah perlu diberikan kepada anak didik di zaman modern agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Sekian saran yang bisa saya sampaikan dari hasil diskusi kita kali ini. Terima kasih banyak sebelumnya. Saya kembalikan ke moderator, silahkan. Terima kasih atas saran dari saudara Hasib. Demikianlah diskusi kelompok kita kali ini. Marilah kita tutup sesi ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ratna Nurliani
dan teman-teman semua atas partisipasinya. Saya juga memohon maaf jika ada kesalahan dan marilah kita berikan aplaus kepada kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.